Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami hari di mana kami dapat datang untuk menyembah dan beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk panggilan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sendiri secara pribadi mau melayani kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami dengan firman yang akan kami renungkan, kami dengarkan, biar ini dapat menguatkan kami dan menolong kami memiliki perspektif yang sebaiknya seperti yang Tuhan ajarkan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan, biar Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya ajak kita membuka Alkitab dari Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73. Nanti saya akan uraikan firman Tuhan ini, maksudnya saya akan bacakan satu demi satu ayat, bisa saya uraikan ya. Nanti saya akan memakai terjemahan Alkitab yang baru ya. Jadi Alkitab kita ini ada terjemahan yang baru. Kalau kalian ada kesempatan, kalian bisa download terjemahan yang baru, tulisannya TV2 ya. Nah, kenapa Alkitab itu kok ada terjemahannya dan sebagainya? Nah, nanti tahun depan ya, dalam pembinaan kita akan bahas. Karena seringkali ini juga menjadi serangan non-Kristen terhadap orang Kristen, Alkitabnya diterjemahkan lah, makanya Alkitabnya nggak dipercaya dan sebagainya begitu ya. Kebenarannya tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, nanti masalah terjemahan Alkitab dan soal Alkitab, doktrin soal Alkitab kita akan pelajari di pembinaan tahun depan ya. Jadi nanti sambil membaca Alkitab ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan lewat terjemahan yang baru. Karena memang ada beberapa terjemahan yang artinya cukup jauh ya dengan terjemahan yang di Alkitab yang kalian pegang saat ini begitu ya. Jadi memang kenapa bisa ada terjemahan yang berbeda atau kenapa diterjemahkan lagi begitu dan diterbitkan Alkitab dengan terjemahan yang baru, karena memang kan kadang bahasa itu memiliki pengertian yang double begitu ya, memiliki pengertian yang double, memiliki pengertian yang cukup banyak begitu, sehingga kadang membutuhkan konteks untuk melihat sebenarnya ini diterjemahkan apa kata ini dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu aja kenapa nanti saya akan pakai terjemahan yang baru supaya kalian mengerti ya. Oke, sudah buka Mazmur 73 ya. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, Mazmur Asaf ini artinya Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Asaf itu adalah pemimpin paduan suara atau kepala paduan suara yang melayani Tuhan, menyanyi di bait Allah ya saat itu ya. Jadi ini bukan Mazmur yang ditulis oleh Daud, tapi ditulis oleh Asaf. Dia adalah seorang pemimpin kepala paduan suara yang melayani Tuhan di bait suci. Nah, dia mengatakan demikian sebagai ungkapan imannya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi dia punya satu keyakinan iman, satu kepercayaan, satu kebenaran yang dia pegang dan dia akui dan dia jadikan pegangan dalam hidupnya bahwa Allah itu baik. Baik bagi siapa? Baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, jadi ini adalah kebenaran iman atau pengakuan yang dipegang dalam hidupnya yang menjadi kekuatan bagi dia untuk menjalani kehidupan ini dengan keyakinan seperti itu. Nah, kita semua pasti juga punya keyakinan tertentu soal Allah. Kebenaran-kebenaran yang kita pegang soal Allah. Allah itu baik, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Allah itu mengerti pergumulan kita, Allah itu benci terhadap dosa, dan Allah itu membela mereka yang bersih hatinya dan sebagainya. Nah, pengakuan-pengakuan iman atau kebenaran-kebenaran iman seperti itu bagus untuk kita miliki. Ya, harus kita miliki, karena kalau enggak kita nggak punya pegangan dalam hidup ini. Kita nggak mengerti siapa itu Allah dan sebagainya. Jadi Asaf ini punya pengenalan yang baik, pengenalan yang benar akan siapa itu Allahnya. Nah, kemudian ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
Asaf mengatakan, aku tahu Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya, begitu. Tetapi aku nyaris saja, hampir saja aku tidak lagi mempercayai kebenaran ini. Hampir saja aku jatuh dalam dosa, hampir saja aku meninggalkan Allah, hampir saja aku tidak menjaga hidupku. Kan dikatakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Dia hampir saja tidak menjaga hidupnya tulus dan bersih hatinya seperti yang selama ini dilakukannya. Jadi karena dia punya keyakinan Allah itu memperhatikan, mengasihi, dan baik bagi mereka yang bersih hatinya, yang tulus hidupnya, yang punya hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan, dia selalu menjaga itu. Karena dia tahu Allah akan memberkati dia, Allah akan ada di pihaknya. Tetapi dia katakan, hampir saja aku meninggalkan hidup yang seperti ini. Hampir saja. Kenapa? Ayat 3 sampai ayat 12. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Terjemahan yang baru mengatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik, ya, kemunculan atau kemakmuran. Jadi dia memiliki kecemburuan ketika dia melihat kepada orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, hidupnya kok makmur. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang berbeda dengan ayat 1. Jadi orang-orang yang bukan tulus hati, bukan mereka yang bersih hati, itu adalah orang fasik. Orang yang hidupnya di luar kebenaran Allah, itu orang fasik. Nah, orang fasik seperti ini, hatinya tidak baik, hidupnya tidak suci, tidak menjaga kebenaran Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, tapi dikatakan mereka kok hidupnya makmur. Aku iri kepada mereka. Ayat 4. Mereka makmur, selain makmur apa lagi? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Oke, terjemahan yang baru mengatakan, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka dan tubuh mereka gemuk. Dengan kata lain, memang mereka sehat dan gemuk. Ini suatu hal yang bagi orang zaman perjanjian lama, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan jelas sekali perintah kepada orang Israel, berkat dan kutuk. Ya, itu kita tahu sekali dalam perjanjian lama ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, menuju tanah Kanaan, di padang gurun Tuhan itu sudah berbicara kepada Musa dengan jelas. Kalau kamu ikuti perintah-perintahku, ini berkat-berkatnya. Kalau kamu tidak mengikuti perintahku, ini kutuk atau hukuman yang akan kamu terima. Termasuk masalah sakit, masalah penderitaan, masalah kematian, masalah kemiskinan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kutuk karena tidak mentaati Tuhan. Tentu kesehatan, kemakmuran dan semua berkat itu adalah bagian dari berkat yang diberikan ketika mentaati Tuhan. Nah, orang-orang fasik ini, mereka itu tidak mengalami kesakitan yang membawa maut. Dalam pengertian, ketika mereka mati, mereka matinya juga baik-baik saja, damai-damai saja, tenang-tenang saja. Tidak ada kematian yang menderita dulu sebelum mati. Tidak ada kematian yang menyiksa mereka karena menunjukkan bahwa mereka ini dikutuk oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dan mereka matinya itu dalam kondisi yang begitu mengerikan. Tidak ada. Kematiannya begitu baik sehingga orang yang tidak mengerti mungkin melihat, wah, ini orang kudus nih, kok matinya begitu damai, begitu tenang. Dalam mati pun mereka begitu baik-baik saja. Mereka sehat dan mereka gemuk, ya. Kemudian ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi mereka tidak mengalami pergumulan. Hidupnya lancar, hidupnya baik-baik saja, hidupnya aman-aman saja, hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya makmur-makmur, kaya-kaya, sehat-sehat saja. Padahal ini hidupnya siapa? Orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak dekat Tuhan, orang yang tidak mentaati Tuhan. Tapi hidupnya seperti itu tuh, diberkati dengan luar biasa. Sebab itu, ya, karena mereka hidupnya seperti itu, hidupnya sehat, hidupnya makmur, hidupnya kuat, kekayaannya bertambah banyak, begitu ya. Makanya mereka, ya, ayat yang ke-6, mereka berkalungkan kecongkakan dan
tambah sombong. Merasa semua ini hasilku. Semua kekayaan, semua kesehatan, semua hal yang luar biasa ini karena memang aku hebat. Jadi mereka tambah sombong. Dan dikatakan mereka ternyata memang benar-benar orang fasik ya. Dikatakan mereka berpakaian kekerasan. Jadi mereka juga melakukan kekerasan. Mereka bukan orang baik. Mereka mungkin menindas yang miskin. Mungkin mereka memperlakukan yang kurang itu dengan jahat, menekan mereka sehingga mungkin mereka bisa mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi begitu ya. Jadi mereka juga orang-orang yang melakukan kekerasan, melakukan kejahatan. Kemudian ayat yang ketujuh, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Nah ini terjemahan yang ini kurang tepat, terjemahan yang baru bilang seperti ini. Karena kegemukan, mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Jadi begitu gemuknya ya, sampai mukanya itu cembung, matanya cembung, dan ini benar-benar seperti itu. Begitu makmur istilahnya, begitu gemuk sekali. Dan apa yang diinginkan oleh hati mereka, itu mereka selalu dapatkan. Begitu enak sekali hidupnya. Bahkan mereka mendapatkan lebih daripada yang hati mereka inginkan. Wow, hidup impian semua orang. Dan hidup seperti ini dialami oleh orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya bukan dalam ajaran Tuhan, hidupnya yang mencela Tuhan, hidupnya yang di luar Tuhan. Ini dialami oleh mereka. Kemudian apalagi perilaku mereka, ya, yang menunjukkan kefasikan mereka. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi mereka begitu sombongnya, mereka juga ngomong yang jahat, mereka ngomong masalah pemerasan dengan begitu pongahnya. Jadi mungkin salah satu kekayaan mereka itu memang didapatkan dari kejahatan, dari pemerasan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin korupsi dan sebagainya begitu, dan dikatakan, dan mereka itu begitu terbuka sekali, tidak sungkan-sungkan membicarakan pemerasan. Atau kalau zaman sekarang tidak sungkan-sungkan bicara masalah korupsi. Kenapa? Karena hidupnya baik-baik saja, hidupnya aman, tentram, sentosa, damai, tidak mengalami sesuatu hukuman atau sesuatu yang membuat mereka kena tindak pidana atau hukum dan sebagainya, membuat mereka jatuh. Nah, hidupnya baik-baik, makanya mereka berani terbuka ngomong begitu soal pemerasan, dan mereka begitu tinggi hati sekali. Ya mungkin mereka berlomba-lomba, mereka sudah meras berapa orang, budaknya ada berapa banyak, berapa yang diperas dan sebagainya. Mereka mungkin berlomba-lomba mengatakan ini begitu. Kemudian bahkan yang lebih parah lagi dikatakan apa? Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ya, jadi mereka bukan hanya begitu sombongnya bicara soal hidup ini, tapi mereka juga sudah berani sombong kepada Tuhan. Kenapa? Kita lanjut ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 sebenarnya. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi karena mereka merasa Tuhan diam-diam saja. Bahkan mungkin tidak ada Tuhan. Apa yang sudah mereka lakukan, demikian dahsyatnya, jahatnya, dan hidup mereka makmur, mereka sehat, mereka diberkati. Bahkan mungkin mereka ada yang berpikir Tuhan mungkin berkenan atas hidup mereka. Atau mungkin ada yang berpikir Tuhan mungkin gak ada. Atau mungkin ada yang berpikir Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan tidak peduli dengan kehidupan seperti itu. Sehingga mereka berani ngomong, mana sih Tuhan ketika bilang kamu tidak takut Tuhan dan sebagainya. Allah, buktinya selama ini hidupnya memang makmur, baik-baik, sehat-sehat, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesulitan hidup. Kemudian ayat yang ke-10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah ya. Jadi semakin banyak orang yang akhirnya juga ngikutin jalannya mereka. Karena melihat, wow, enak sekali ya hidup mereka diberkati dalam tanda kutip. Hidup mereka makmur, tidak mengalami celaka, begitu sehat, begitu baik. Akhirnya banyak orang yang mengikuti jalan hidup seperti itu.
Nah, ayat 12 ini adalah kesimpulan yang Asaf lihat dari kehidupan orang-orang fasik itu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kalau terjemahan baru bilang, sesungguhnya begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban selamanya dan menumpuk harta kekayaan. Itu adalah kesimpulan dari pengamatannya melihat kehidupan orang-orang fasik. Mereka senang selamanya, hidupnya tidak ada beban, kekayaannya bertambah banyak. Akibatnya Asaf jadi goyah. Ayat 13 dia bilang, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang-orang fasik itu. Aku yang berusaha jalan di jalannya Tuhan, berusaha menjaga kekudusan, berusaha untuk hidup benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Hidupku kok tidak semakmur itu ya. Orang-orang yang tidak takut dosa, berbuat dosa seenaknya, begitu sehat, begitu makmur. Kenapa? Emang apa yang Asaf alami? Nah, kita lihat ayat yang ke-14. Ini membuat dia memperbandingkan kehidupannya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Hidup Asaf itu susah. Dia gak makmur. Dia mengalami banyak kesulitan, banyak tekanan. Jadi ketika dia bandingkan dua kehidupan ini, dia melihat, loh, kok aku yang menjaga hidup benar, seharusnya kan aku diberkati Tuhan nih, lebih daripada orang itu. Kok ternyata kenyataannya enggak. Orang-orang ini yang hidupnya berantakan, yang enggak takut Tuhan, enggak beribadah kepada Tuhan, hidupnya kok baik-baik saja. Kok berbeda dengan kehidupanku yang mungkin banyak sakit, ekonomi susah, banyak tekanan, banyak penderitaan. Dia katakan seperti kena tulah, seperti kena hukum, seperti orang yang dikutuk oleh Tuhan. Itu kehidupan Asaf. Ya kan tadi saya sudah katakan, itu orang Israel tahu jelas soal perintah Tuhan, soal kutuk dan berkat. Ya, pada saat mereka masuk tanah Kanaan itu sudah dikatakan dengan jelas, dan itu yang mereka pegang. Jadi kalau kamu mentaati Tuhan, ini semua berkat kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mentaati Tuhan, ini semua kutuk atau hukuman yang kamu dapatkan. Kehidupan Asaf terlihat bahwa dia itu seperti seorang yang tidak mentaati Tuhan, yang kena hukum Tuhan, yang kena kutuk Tuhan. Sedangkan orang yang justru tidak mentaati Tuhan, di luar Tuhan, kelihatannya hidupnya itu diberkati Tuhan, kelihatannya hidupnya itu adalah kehidupannya orang benar. Makanya Asaf bilang, percuma dong kalau gitu. Aku hidup dekat Tuhan, aku hidup beriman kepada Tuhan, aku menjaga hidupku supaya tetap dalam kekudusan, dalam kebenaran. Percuma dong. Apa upahnya? Apa gunanya? Makanya dikatakan di ayat 2 kan, dia bilang, aku hampir saja terpleset. Hampir saja dia meninggalkan kehidupan yang selama ini dijaganya, menjaga hatinya bersih, menjaga kehidupannya benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Dia hampir saja meninggalkan kehidupan seperti itu dan mengikuti kehidupan orang fasik. Ayat 15 dia bilang, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi dia tahu, dia ingin sekali mengikuti jalan hidup itu, tapi dia tahu bahwa itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Jadi dia ada konflik batin di masa ini. Kemudian dikatakan ayat yang ke-16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Terjemahan yang baru bilang begini, demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Jadi dia tuh merenung untuk mengerti semua situasi hidup ini. Kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok hidupku benar tapi aku susah? Kenapa orang-orang itu hidupnya berdosa tapi kok hidupnya makmur? Ketika dia merenungkan semua ini, dia gak mampu memahami. Bahkan dia menjadi semakin susah,
semakin mengalami kepedihan hati, semakin tidak mengerti, semakin kecewa, semakin putus asa, semakin tidak mampu memahami Tuhan itu. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini yang luar biasa. Jadi dalam pergumulannya untuk mengerti situasi hidupnya, situasi lingkungan hidup ini, dunia ini, dia tidak mengerti, dia begitu gundah gulana, sampai dia masuk ke bait suci, sampai dia masuk ke bait Allah, ke tempat kudus Allah, dia baru mendapatkan pemahaman dan jawaban. Hal yang tidak dimengertinya selama ini, ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, Allah membukakan penglihatan-penglihatan atau kebenaran sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan batinnya. Dia bilang ayat begini, 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kalau terjemahan baru bilang, kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Nah, terjemahan yang baru lebih jelas. Betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap ditelan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Terjemahan baru bilang, pada waktu engkau bangkit, rupa mereka kau pandang hina. Jadi Asaf akhirnya melihat, ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, ke tempat bait Allah, semua pergumulan atas pertanyaannya itu terjawab. Selama ini dia melihat kehidupan orang-orang yang dia cemburui, yang dia menaruh iri hati, yang dia juga hampir saja mengikuti kehidupan itu. Dia sekarang melihat, ternyata mereka itu berjalan seakan-akan seperti di atas kaca yang licin sekali. Dan kaca itu begitu indah, karena ada permadani dan sebagainya, atau ada hiasan-hiasan, gambar-gambar yang begitu indah, tapi kaca itu begitu licin dan begitu tipisnya, dan dia melihat seakan-akan di bawah kaca itu tuh ada jurang yang dalam, ada api yang tidak pernah berhenti, dan sewaktu-waktu kaca itu akan rengat, pecah, dan mereka begitu cepatnya masuk ke dalam api yang menyala-nyala, karena di bawah itu ada jurang yang begitu dalam yang siap menelan mereka. Selama ini dia tidak melihat, dia hanya melihat, wow, mereka berjalan di atas permadani, kehidupannya begitu indah, begitu mulus, begitu lancar. Dia tidak melihat bahwa di bawah jalan yang licin itu ternyata ada jurang yang dalam yang mengerikan. Ketika dia melihat seperti itu, baru dia mengerti bahwa mereka sebenarnya hidupnya bukan baik-baik saja. Hidup itu bukan diberkati Tuhan. Nah, yang saya ingin kita melihat, belajar dari apa yang Asaf tuliskan ini, Mazmurnya ini, berangkat dari pengalaman hidupnya, pergumulan imannya, perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita seringkali, serohani apapun kita, tidak terlepas kita akan mengalami hal-hal di mana kita bergumul dan bertanya soal Tuhan. Tuhan, aku begitu melayani dengan setia, tapi kok kenapa hidupku seperti ini? Aku berdoa siang malam dengan khusyuk, tapi kenapa Tuhan kok tidak jawab, anakku masih seperti itu? Ada begitu banyak hal yang mungkin kita pertanyakan, yang kita tidak mengerti. Ya, tapi yang jelas yang pertama bahwa kita tahu ada kebenaran-kebenaran yang harus kita pegang, yang kita harus mengerti itu. Tetapi meskipun kita memegang kebenaran, tidak terlepas realita hidup, kesulitan, penderitaan membuat kita kadang mengalami krisis iman dan bertanya soal Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa semua ini seperti ini? Yang kita perlu belajar adalah solusi yang diberikan oleh Asaf. Ketika dia mengalami krisis iman, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia datang ke tempat kudus Tuhan. Dan di situ Tuhan menjawab dia.
Ini yang seringkali mungkin orang Kristen tidak lakukan. Ketika ada pergumulan, lari ke pantai. Ketika beban berat begitu menghimpit, pergi ke Ocean Park. Teriak-teriak di sana, senang-senang. Ketika ada masalah yang menghimpit, pergi mungkin ke bar atau ke klub. Menyendiri naik ke gunung. Justru menjauh dari Tuhan. Gunung tidak bisa memberikan perspektif. Hanya Allah di tempat kudusnya yang bisa memberikan kita perspektif yang baru untuk melihat pergumulan dan masalah yang kita hadapi yang kita tidak mengerti. Mungkin ada yang bilang, kita berjumpa Tuhan bukan hanya di gereja. Betul. Kita bisa menjumpai Tuhan ketika kita ada di rumah. Asaf mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Apa yang dilakukan oleh Asaf di tempat kudus Allah? Di situ dia berdoa. Di situ dia menyanyi, menyembah Tuhan karena dia pun adalah seorang pemimpin pujian. Di situ dia mempersembahkan korban. Di situ dia membaca firman. Itu yang dilakukan di tempat kudus Allah. Jadi melalui semua rangkaian ibadah, di situ Allah menjawab Asaf. Lewat doa dan pujian. Ketika kita berdoa di gereja, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, Allah mungkin bisa berbicara untuk menolong kita mengerti pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita mendengarkan firman, Allah bisa menolong kita untuk menjawab pergumulan kita. Mengerti kebenaran-kebenaran yang harus kita pegang ketika kita mengalami krisis iman. Bahkan ketika kita memberikan persembahan pun, itu bagian dari ibadah yang tidak akan pernah kita dapat lakukan di rumah, atau di taman, atau di gunung. Ketika kita memberikan persembahan pun, kita bisa disadarkan. Oh ya Tuhan, ketika aku mengalami krisis, bingung dengan kehidupanku, momen dimana aku memberikan persembahan mengingatkanku betapa Allah adalah Allah yang memelihara dengan sempurna hidupku selama ini. Saat ini pun ketika aku bisa memberikan persembahan, karena Kau sudah memberkatiku. Kenapa aku harus takut dengan kehidupanku? Jadi setiap liturgi, setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah, itu menjadi momen perjumpaan kita dengan Tuhan. Termasuk dalam perjamuan kudus pun, yang kita tidak akan pernah bisa lakukan ketika kita ada di rumah atau di gunung sendirian. Di mana Allah berbicara dan menolong kita untuk melihat pengampunannya, kematiannya, pengorbanannya untuk menjawab pergumulan kita. Memang kita bisa melakukan pembacaan firman, doa di rumah, tidak harus di gereja. Betul, Allah pun akan menemui kita dan berbicara kepada kita di sana. Tapi seharusnya ini tidak menjadikan kita alasan, kalau begitu aku sendiri saja berdoa dan membaca Alkitab. Tidak perlu ke gereja. Apalagi kalau ada orang-orang yang memang kesal dengan gereja, atau merasa gereja itu menjadi suatu gangguan bagi dia. Harap dalam perenungan pribadinya pun Tuhan bisa membukakan kepada orang-orang tersebut apa itu gereja, apa itu komunitas Kristen, persekutuan orang-orang tidak sempurna yang membutuhkan anugerah Allah, yang bersama-sama menjalani perjalanan hidup dalam kekudusan di dunia ini, mengalami anugerah Allah, saling menyalurkan anugerah Allah. Dan kita pun adalah bagian dari orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Allah. Bahkan Tuhan pun bisa memakai anugerah Allah yang kita butuhkan lewat persekutuan dengan saudara seiman. Datang ke tempat kudus Allah untuk mencari jawaban. Seakan-akan kalau saya bayangkan itu seperti seorang yang kita itu memiliki masalah penglihatan yang begitu berat. Ya mungkin orang yang pernah dengar dan sebagainya, kalian orang yang katarak dan sebagainya, tidak kelihatan, hanya kabut, kelihatannya semua samar-samar, tidak kelihatan muka siapa, tidak kelihatan warna apa, semuanya bercampur. Itu penglihatan yang begitu berat sekali. Tidak kelihatan itu siapa, itu apa, ngapain, tidak kelihatan. Tapi seakan-akan ketika kita datang ke tempat kudus Allah, kita datang ke rumah Allah, Tuhan membuka itu katarak, selaput katarak itu, memberikan kita kacamata yang baru sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi
siapa mereka, apa yang mereka lakukan, kemana aku harus pergi dan sebagainya. Allah memberikan kita kacamata yang baru ketika kita datang ke hadirat-Nya. Ada banyak pergumulan yang kita tidak bisa mengerti. Justru jangan meninggalkan gereja. Jangan lari dari gereja. Jangan lari dari persekutuan orang percaya. Jangan lari dari tempat kudus Allah. Jangan lari dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Disitulah justru kita akan mendapatkan kacamata baru, perspektif yang baru untuk melihat pergumulan kita, masalah kita, mendapatkan jawaban yang menguatkan kita. Ada seorang saudari yang mengalami putus asa sekali karena dia sudah berjuang untuk keluarganya dengan sedemikian rupa, sehingga sampai satu titik dia sepertinya kayaknya sudah habis tenaganya, mentalnya, pikirannya, emosinya habis, seperti kayak diperas. Karena dia sudah bertahan, kadang dia kuat, kadang jatuh, tapi sampai di titik di mana dia begitu lemah sekali. Karena dia sudah merasa, aku sudah memberikan semuanya, yang terbaik, semuanya untuk keluargaku. Bahkan aku pun di sini tidak tersisa apa-apa. Tapi kok sikap mereka masih seperti itu? Bukannya berterima kasih, menuntut, maki-maki dan sebagainya. Ketika dia datang ke gereja, ke tempat kudus Allah, di mana dia mengikuti perjamuan kudus, di momen itu Tuhan berjumpa dengan dia. Ketika dia mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban mati, ketika dia merasa aku percuma, sudah gak ada harga hidupku, gak dihargai apa yang sudah aku lakukan. Mereka gak melihat sedikit pun apa yang sudah lakukan yang terbaik, habis-habisan. Kalau gitu untuk apa aku hidup, ngapain? Di momen perjamuan kudus itu Tuhan berbicara kepada dia, engkau berharga. Karena engkau berharga, makanya aku mati untukmu. Hidupmu bernilai di mataku. Jangan merasa hidupmu sia-sia dan tidak berguna. Orang lain bisa menganggap engkau tidak berguna, tapi di mataku engkau bernilai dan aku mati untukmu. Bahkan ketika dia meneruskan perjamuan kudus itu, Tuhan terus berbicara kepada dia, aku inilah juru selamat yang sejati. Stop, jangan jadi juru selamat untuk keluarga. Dia bukan hanya mampu melihat bahwa hidupnya berharga, Tuhan mati bukan hanya untuk dia tapi juga untuk keluarganya, tapi Tuhan juga membukakan dia untuk melihat apa yang harus dilakukan berikutnya. Selama ini dia sudah berjuang untuk menjadi juru selamat bagi keluarganya, mati-matian berkorban untuk keluarganya. Dan di momen perjamuan kudus itu Tuhan bilang, stop, jangan menjadi juru selamat untuk keluargamu. Akulah juru selamat yang sejati. Dia dibukakan untuk mengerti bahwa seharusnya dia tidak lagi melakukan apa yang selama ini dilakukan, berjuang habis untuk keluarganya tanpa memikirkan hidupnya sendiri dan membuat keluarganya pun semakin jauh dari Tuhan. Tapi dia tahu bahwa dia untuk ke depan dia harus berhenti menjadi juru selamat seperti yang sudah dilakukannya selama ini dan membiarkan Tuhan sendiri yang berurusan dengan keluarganya. Di momen itu dia mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan perspektif yang baru untuk melihat masalahnya, mendapatkan gambaran untuk mengerti apa yang harus dilakukan ke depan. Di momen itulah Tuhan berbicara kepada dia, datang ke tempat kudus Tuhan, temukan jawaban atas masalahmu di hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengerti, karena dia yang merancang hidup kita, dia yang tahu semuanya. Makanya datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau alami semua ini? Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan ke depan? Tanya kepada dia yang merancang hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang memiliki hidupmu. Justru datanglah kepada Tuhan. Jangan pergi ke tempat yang salah. Datanglah ke hadirat Tuhan dan temukan Tuhan di situ berkenan untuk ditemui dan menjawab kita. Mari kita berdoa. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk merenung.
Mungkin ada di antara kita yang juga memiliki pergumulan, ketidakmengertian akan hidup ini. Apapun itu. Mungkin ada yang tidak mengerti dengan kondisi keuangan, tidak mengerti dengan kondisi pekerjaan dan sikap majikan. Kita sudah berusaha berbuat baik, melakukan yang terbaik, tapi sikap majikan masih saja menyusahkan kita. Kita mungkin juga mengalami seperti Asaf, bingung dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mencela kita, yang menyerang kita, yang menekan kita, entah itu keluarga, entah itu teman. Tapi mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan, kelihatannya mereka makmur, kelihatannya hidupnya baik-baik saja. Sedangkan kita selalu mengalami kesulitan dan pergumulan, sehingga itu juga seringkali menjadi serangan dari mereka, menyerang iman kita, mempermalukan kita, mempermalukan Tuhan kita. Mungkin ada yang bergumul dan tidak mengerti dengan kehidupan dan masa depan. Atau bergumul atau memiliki kecemburuan terhadap teman lain yang terlihat tidak rajin tapi memiliki gaji yang tinggi. Sedangkan kita yang rajin tapi memiliki gaji yang standar. Mereka yang suka berbohong tapi hidupnya makmur. Mereka yang melakukan dosa, tidak takut Tuhan. Apapun pergumulan, konflik batin yang kita alami, bahkan mungkin ketika kita lelah dengan keluarga kita, dengan hidup ini, dengan masa depan kita, apapun, datanglah kehadirannya. Tuhan menunggu kita di hadiratnya. Tuhan bersedia ditemui oleh kita. Dia sangat bersedia menjawab kita memiliki pergumulan-pergumulan, untuk memiliki perspektif yang baru, untuk melihat bahkan ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan di depan. Justru jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari hadiratnya. Jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Jangan menjauh dari pembacaan firman Tuhan. Jangan menjauh dari kehidupan doa yang mungkin kita merasa tidak ada gunanya. Jangan menjauh dari gereja. Setiap bagian dari ibadah Tuhan bisa pakai untuk menjadi momen pertemuan antara kita dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Bapa surgawi, Allah yang hidup. Meskipun kami tahu kami tidak akan bisa lepas dari pergumulan di dunia ini, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, perlakuan buruk orang lain, tekanan hidup, masalah-masalah dalam keluarga, apapun itu Tuhan yang membuat kami seringkali putus asa, bingung, tidak mengerti. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang bersedia untuk kami dekati, yang menunggu kami, mau berbicara kepada kami, menguatkan kami, memberikan jawaban atas masalah-masalah kami, menolong kami untuk memiliki perspektif dalam melihat pergumulan kami, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani pergumulan dan tantangan hidup ini. Kami dikuatkan untuk tetap menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, dan tidak mengikuti jalan hidup orang fasik yang mungkin membuat kami iri selama ini. Kami dikuatkan untuk tahu bahwa hidup yang kami jalani, pilihan yang kami lakukan,
yang kami ambil untuk mengikut Tuhan, mengikut ajaran-Mu, itu adalah yang terbaik dan itu adalah pilihan yang benar. Tolong kami untuk melihat pada kekekalan, bahwa hidup ini hanya sementara. Untuk tidak bergantung pada yang sementara ini, untuk tidak iri pada yang sementara ini, tapi melihat pada kekekalan yang abadi. Kami boleh sakit, kami boleh menderita, tapi dalam kekekalan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan segala permasalahannya, dengan perspektif yang baru, sehingga kami terus dikuatkan untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.